Oke, selamat sore teman-teman. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Kita akan coba melihat bagaimana sih suasana ibu kotanya Bali, yaitu Kota Denpasar, di masih di Hari Raya Galungan dan Kuningan ini. Jadi nanti kita akan melihat beberapa penjor-penjor dan juga orang-orang Bali yang ke pura juga kita akan bisa lihat di sore hari ini teman-teman. Jadi ini masih suasana Hari Raya di Bali, dan biasanya Kota Denpasar di Hari Raya perayaan biasanya tidak begitu macet. Nanti kita akan lihat seperti apa. Dan ini kita tepat berada di depannya Puri Pemecutan, yaitu Raja Badung dulu. Jadi ini purinya, dan kita akan gaspol. Jadi temenin Joadit kita jalan-jalan di seputaran Kota Denpasar. Dan ini di Jalan Tamrin teman-teman. Jalan Tamrin juga terkenal dengan tempat nonton film di zaman 80-70-an. Jadi ada Denpasar Cineplex di sisi sebelah kiri kita ini. Dan nanti kita akan coba menyisiri Jalan Gajah Mada. Kita belusukan, mungkin kita ke Jalan Pulau Sumatera, atau nanti kita akan lihat seperti apa. Ini Denpasar Cineplex, masih dengan gedung lamanya seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan kalau lurus nanti di pertigaan di depan, kalau ke kiri akan menuju ke Terminal Ubung atau ke Jalan Gunung Agung juga bisa. Dan ini kita akan ambil arah ke kanan. Kawasan Heritage Gajah Mada, salah satu tempat di mana biasanya para wisatawan ataupun orang-orang yang ingin melihat wajah Kota Denpasar pasti akan melihat ke area ini. Jadi kawasan Heritage ini masih tergolong masih alami teman-teman. Jadi masih kawasan ekonomi di Kota Denpasar, tapi kita bisa bilang ruko-rukonya masih tetap sama. Multi etnis di sini, mulai dari Arab dan Cina juga mendominasi di sini. Ada toko-toko Cina dan juga kain-kain yang dijual oleh teman-teman dari Arab ada di kawasan Heritage Gajah Mada atau Jalan Gajah Mada ini. Di Jalan Gajah Mada ini juga terdapat dua pasar rakyat yang begitu terkenalnya, yaitu Pasar Kumbasari dan juga Pasar Badung. Ini menuju ke Pasar Kumbasari ke sisi sebelah kanan ini. Dan di kanan adalah Tukat Badung teman-teman, sudah dipugar juga. Dan ini adalah patung yang mencirikan atau ikon di Kota Denpasar. Ini kalau ke kanan menuju ke Pasar Badung. Jadi suasana dan situasi hari ini di sore hari, Pasar Badung atau Pasar Badung ini terkenal karena pasar malamnya di malam hari biasanya cukup ramai juga. Yuk kita lanjut terus jalan. Ini kalau ke kanan ini kita menuju ke Pulau Sulawesi, tempat penjualan emas-emas dan juga ada ruko-ruko yang biasanya kalau malam ada banyak penjual nasi jinggonya di sana. Dan di sini juga teman-teman, tempat-tempat nongkrong, biasanya ada kedai-kedai kopi yang mulai marak juga di kawasan ini. Dan ini karena Hari Raya Kuningan, jadi tidak banyak warawiri kendaraan kita lihat, dan hanya kita bisa melihat beberapa kendaraan yang lewat di kawasan ini. Kita lanjut terus jalan. Jadi di perempatan tadi kalau ke kanan menuju ke Pulau Sumatera. Dan di sini teman-teman, ini adalah patung catur muka, salah satu ikon di Kota Denpasar. Biasanya patung catur muka ini digunakan, ada di sekitaran patung catur muka ini biasanya digunakan untuk basar ataupun pergelaran ogoh-ogoh Bali. Biasanya di Hari Raya Nyepi di sini sangat ramai banget. Kita sudah buatkan video, inilah kondisi dan situasinya Kota Denpasar di kawasan ini. Kita coba terus jalan-jalan teman-teman. Jadi kita mungkin coba akan memuteri di area sini. Dan di sebelah kanan ini adalah Lapangan Puputan Badung. Di sore hari akan menjadi jantungnya ibu kota Denpasar. Dan di pagi hari juga tempat untuk nongkrong, bersepeda dan juga jogging. Pura Jagannatha ada di sebelah kanan.
Nah, di sini kita akan ambil arah ke kanan teman-teman. Di depan ada perhelatan. Biasanya anak kecil akan keliling ke kampung-kampung atau di warga di sekitaran sini jalan-jalan. Mereka akan mencoba menghibur warga-warga dan nanti warga-warga akan mensupport mereka dengan sejumlah uang yang berapapun. Jadi ada sistem donasi juga. Dan terkenal juga Barong Bangkung itu adalah mengusir roh-roh jahat ataupun membalancing energi-energi negatif menjadi positif. Jadi itu filosofinya. Jadi kita lanjut terus jalan. Ini adalah Jalan Kapten Agung. Jalan Kapten Agung juga tampaknya tidak begitu ramai karena di Hari Raya Galungan dan Kuningan biasanya penduduk Denpasar yang berasal dari kabupaten-kabupaten di sekitaran kota Denpasar seperti Bangli, Klungkung, Singaraja, Kabupaten Jembrana dan juga Karangasem pun, Klungkung dan Bangli pun mereka pulang kampung teman-teman. Jadi kota Denpasar biasa sepi. Sama kalau hari raya Lebaran tentunya kota Denpasar juga sepi. Jadi seperti inilah sebenarnya the real situasi di kota Denpasar. Cukup nyaman banget kalau di hari raya perayaan. Tidak begitu banyak mobil, tidak begitu banyak kendaraan motor biasanya. Dari tadi kita masih lancar terus, kita masih di sekitaran jalan Ledda Madiputra ini teman-teman. Dan di depan adalah pertokoan Udayana. Kalau pas perayaan Galungan dan Kuningan biasanya teman-teman akan melihat banyak sekali iring-iringan warga ataupun orang-orang yang naik motor dengan pakaian adat Bali-nya. Mungkin nanti kita akan lihat teman-teman. Ini orang-orang ngebut-ngebut semua dan ini sedikit backlight ya. Di sebelah kiri kita ini adalah pertokoan Udayana, salah satu pertokoan yang bisa dibilang cukup legend juga. Dan di depannya tentunya adalah Tiara Dewata dulunya. Sekarang sudah beralih fungsi dan Tiara Dewata sudah dipecah tempatnya sekarang. Kita pernah buatkan video juga. Jadi Tiara Dewata adalah salah satu supermarket yang paling terkenal dulunya. Jadi sudah berubah seperti ini teman-teman. Jadi di sini sekarang namanya Grand Lucky. Ini adalah rumah sakit Udayana di sisi kiri. Kita sekarang sudah memasuki kawasan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman ini juga menghubungkan ke Jalan Dewi Sartika menuju ke Jalan Tuku Umar. Kalau ke kiri menuju ke Lapangan Renon atau lurus menuju ke Sesetan dan juga area Panjer teman-teman. Ini kita coba jalan-jalan. Nanti kita akan coba masuk ke area Kesiman sana ya teman-teman. Kita akan coba masuk seperti apa sih warga Bali ketika hari raya perayaan Kuningan ini. Biasanya mereka sibuknya di pagi hari. Kalau sore-sore biasa mereka ngumpul. Mereka biasa bercengkrama dengan sanak familinya yang baru datang dari merantau. Jadi kesempatan dari raya Kuningan ini biasanya dipakai oleh umat Hindu atau orang Bali untuk bersilaturahmi sama seperti teman-teman di umat Muslim. Jadi seperti Lebaran, jadi waktunya kita bercengkrama bersama sanak famili yang sudah lama kita tidak ketemu dan juga anak-anak mereka diakrabkan sehingga hubungan kekerabatan akan semakin kekal dan semakin kuat. Ini kita lanjut terus jalan. Kalau ke kanan menuju ke Dewi Sartika ada Matahari Mall yang cukup terkenal dan nanti tembus juga ke Jalan Diponegoro. Ada Ramayana Mall teman-teman. Dan kita ambil arah ke kiri. Kita lihat yuk kawasan Renon seperti apa. Dan lurus itu menuju ke kawasan padat, yaitu kawasan pendidikan di mana anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah biasanya kosnya di sana, yaitu area Panjer. Ini adalah area menuju ke Renon area. Kawasan Renon adalah salah satu kawasan percontohan penghijauan dan juga jantungnya kota Denpasar, karena di kawasan Renon ini terdapat banyak sekali kantor-kantor pemerintahan
dan kawasan Renon ini dipugar dengan baik sehingga pohon-pohon dan juga kebun-kebun dirawat dengan baik juga. Karena ini merupakan kawasan hijau di Kota Denpasar. Patung Bung Karno ada di sisi sebelah kanan dan ini kita memasuki Desa Adat Yang Batu. Nah, di sebelah kanan adalah kantornya PLN. Jadi di sini deretan kantor-kantor pemerintahan banyak banget. Apalagi Renon juga terkenal dengan kuliner-kulinernya. Jadi tempat nongkrong juga sangat banyak banget. Mungkin teman-teman yang sudah pernah tinggal di Kota Denpasar pasti pernah main ke kawasan ini, karena di sini di samping berolahraga pagi, kuliner juga sangat digemari di kawasan ini. Seperti di sini juga sudah mulai banyak sekali teman-teman. Ada babi guling melinggih, tadi kita melihat ada warung-warung Jawa yang banyak digemari juga. Ada bakso juga di sisi sebelah kiri. Ayu Minantri, salah satu bakso yang bisa dibilang sudah tahun 70-an ya, sudah ada. Jadi ini bakso Ayu Minantri. Ini kita lanjut terus jalan di sini. Jadi di sebelah kiri ini akan banyak teman-teman temui tempat-tempat makan. Kalau ngomongin tanah di sini memang sudah kawasan yang berbeda ya teman-teman, karena kawasan di sini sudah cukup elit juga, sehingga rumah-rumah di sini juga besar-besar dan orang-orang yang tinggal di sini juga termasuk orang-orang kayanya di Kota Denpasar. Ada sate Jawara, ini kayaknya baru teman-teman di sebelah kiri kita ini. Juaranya sate di Indonesia. Sebentar lagi akan buka. Dan di sini banyak sekali kulinernya. Ada XO, Suki dan Cuisine di sisi sebelah kiri. Ada nasi tempong di sini teman-teman. Lihatlah. Nasi tempong di sini juga diserbu di samping wisatawan-wisatawan yang mereka liburan di Kota Denpasar mencari yang halal food. Jadi nasi tempong salah satu makanan halal. Ada Fore juga di sini di pertokoan Renon Avenue. Ada Subway. Jadi sangat banyak banget. Kalau ke kanan ini menuju ke lapangan Puputan. Ada warung Malabar. Ada masakan Padang. Ada di sini juga sangat banyak banget teman-teman. Ada warung 8, ada bakmi. Ada ayam kalasan di sini. Ayam goreng kalasan yang jadi favoritnya Joe Update, dan ada ayam Prambanan. Ada nasi goreng Jawara dan juga masakan Padang. Jadi kalau ngomongin halal food banyak banget di Kota Denpasar. Jadi buat teman-teman yang nanti mau tinggal di Kota Denpasar ini cukup tentunya cukup gampang mencari tempat-tempat halal food. Ini ada Bapak Gembus 150 meter ayam. Kalau lurus akan menuju ke Sanur dan juga menuju ke Bypass Ngurah Rai. Kalau teman-teman ingin ke Bandara Igusti Ngurah Rai, nanti teman-teman tinggal lurus terus. Ini menuju ke lapangan Renon juga. Ini kita coba putar-putar di sekitaran sini teman-teman. Nanti kita akan masuk ke beberapa ruas-ruas jalan yang kental dengan adat istiadatnya. Nanti kita akan lihat hiasan penjor di sana. Jadi temenin Joe Update, kita akan gaspol. Dari tadi kita lihat ternyata tidak begitu kendaraannya lancar banget teman-teman ngevlognya, karena seperti yang tadi Joe Update bilang bahwa kalau di hari raya perayaan apalagi lebaran, Denpasar sangat nyaman banget dan ini sudah mulai bisa bernapas dengan lega. Biasanya kalau sore hari seperti sekarang ini padat, merayap dan juga menguji mental kita untuk sabar. Di sebelah kanan ini kawasan kantor-kantor pemerintahan teman-teman. Radio Republik Indonesia RRI ada di sisi sebelah kanan. TVRI dan RRI. TVRI, Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran di sisi sebelah kanan tadi. Ini kita masuk ke Jalan Merdeka.
Kalau ke kanan menuju ke Sanur Arya atau balik lagi, dan ini kita menuju ke Jalan Merdeka, salah satu ruas jalan yang banyak juga kulinernya. Ayam betutu Ibu Nia. Ada joglo, ada The Joglo di sini, gula Bali teman-teman. Ada penjualan rujak yang sangat enak juga di sisi sebelah kanan. Dan ini ada ayam betutu dan ada Chinese food Merdeka, warung rujak, dan banyak banget. Jadi kawasan Jalan Merdeka ini adalah salah satu pusat kuliner juga selain di Teguh Umar sana. Ada Gusto Gelato. Ini ternyata benar-benar santai banget kita di jalan ini ya. Ini Wong Solo teman-teman. Wong Solo tampaknya lagi di Pugar. Ada warung Ibu Kris, spesial penyetan. Dahlia di sana, dan ini pempek Farina. Ini suasananya di Jalan Merdeka, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ngomongin Kota Denpasar, memang salah satu kota yang tidak banyak perubahannya dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa lihat ruas jalannya hampir sama semuanya, dan kondisi jalan juga bergelombang cantik seperti ini. Jadi pemandangan yang kerap kita lihat di Kota Denpasar, dan juga tatanan kotanya masih tidak banyak perkembangan, dan kita bisa bilang ruko-ruko masih sama semuanya. Jadi kalau teman-teman datang atau pernah tinggal di sini, tentunya kenangannya masih sama, karena warung-warung dan ornamen-ornamen di sekitaran Kota Denpasar tidak begitu banyak perubahan. Semoga jadi Kota Denpasar tetap menjadi Kota Denpasar yang dulu, tidak banyak perubahan, dan mungkin PR buat pemerintah Kota Denpasar, yaitu Bapak Wali Kota, mungkin kabel-kabel ditertibkan dan juga ruas jalan serta kita bisa bilang trotoar diperbaiki dengan baik, bikin penjalan kaki nyaman, dan juga jalan-jalan jangan berlobang-lobang lagi ya Pak. Ini jeritan hati orang Kodia. Karena Jo Adit tinggal di Kota Denpasar, jadi merasa bertanggung jawab juga untuk memperingati bapak-bapak pimpinan kita yang ada di Kota Denpasar ini. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Akasia teman-teman. Di Jalan Akasia ini adalah salah satu ruas jalan yang menuju ke Kampus Warmadewa. Yang pernah kuliah di Kampus Warmadewa nanti kita tunjukkan di depan sana. Dan ada supermarket Bintang di sini. Nih lihatlah teman-teman, tidak ada banyak perubahan di Kota Denpasar. Sebuah ibu kota dengan pariwisata terbaik dan terbesar dan paling ramai di Bali. Seperti inilah kondisi dan situasinya. Jadi kalau virtual tour bersama Jo Update ini kita tidak pernah mengedit-ngedit video. Jadi kita biarkan videonya berjalan dan video yang bercerita, serta Jo Adit juga kalau lagi motovlog seperti ini teman-teman, kita tidak pernah merencanakan apa yang dikatakan. Jadi Jo Update akan selalu mengalir saja, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu yang kita ungkapkan. Semoga teman-teman tetap setia di channel Jo Update ini. Ini kita lanjut terus jalan. Di sini beberapa toko-toko tutup teman-teman, karena memang masih suasana hari raya perayaan, hari libur. Kita ambil arah ke kanan nanti di depan sana. Kalau lurus kita akan backlight ke Jalan Hayam Wuruk. Kita ambil arah ke kanan teman-teman, biar teman-teman tetap nyaman. Oh, udah boleh lewat sana karena ada upacara. Jadi kita ambil arah ke jalan sini. Semoga semakin nyaman ya perjalanan ini. Kita sudah berada di Denpasar Timur teman-teman. Jadi kalau lurus menuju ke Jalan Akasia, ini kita ambil arah ke kiri di sini. Penjor-penjor juga kita rasakan di sini, teman-teman bisa lihat hiasan-hiasan penjor di sini. Jadi ini adalah Jalan Anyelir, di mana Jalan Anyelir ini adalah di Desa Kesiman tempatnya. Jadi di sini teman-teman akan merasakan orang asli Kota Denpasar akan banyak di kawasan ini.
Penjornya cantik-cantik. Apalagi kalau teman-teman ke area Tegalalang ataupun ke area desa-desa yang ada di Ubud sana. Jadi perkampungan-perkampungan yang akan indah banget dengan ornamen ciri khas penjor Galungan dan Kuningan ini. Kita masih berada di Jalan Anyelir, teman-teman. Di sini tampaknya lumayan ada perubahan, jadi pelebaran jalan. Tapi andaikan ada trotoar yang ditinggikan, mungkin jalannya akan bisa dibilang akan semakin sempit di sini. Jadi trotoarnya tidak begitu tinggi, teman-teman. Jadi hanya penutup dari gorong-gorong. Jadi orang jalan dan orang parkir juga masih di sini. Kalau trotoarnya ditinggikan, biasanya kalau mobil parkir satu aja sudah mulai macet di kawasan ini. Apalagi di pagi hari dan di hari-hari pulang sekolah biasa lumayan padat di sini. Omata Village. Ada villa juga di sana. Yuk kita lanjut terus jalan. Bisa dibilang di kawasan ini tampaknya masih lancar-lancar aja. Biasanya di sini adalah salah satu tempat yang lumayan ruas jalan ini sangat padat banget, teman-teman, karena ini menghubungkan mulai dari Gatot Subroto, jalan bypass Gatot Subroto menuju ke Hayam Buruk, menuju ke Jalan Patimura atau Hasanuddin, Patimura, dan juga menuju dari Kabupaten Gianyar juga biasanya melewati jalur ini. Nah, kita udah memasuki Jalan Randu. Hiasan-hiasan penjor kita lihat beberapa di rumah-rumah warga, teman-teman. Jadi suasananya masih dapat, karena setiap kita melihat hiasan penjor pasti pemilik rumah ataupun suasananya pasti adalah suasana hari raya. Nah, kalau teman-teman ingin ke Sanur, belok kanan. Nah, di depan ini adalah Jalan Sedap Malam. Menuju ke Sanur juga bisa, dan ke bypass Ngurah Rai juga bisa lewat ke kanan sana. Kita ambil arah ke kiri di sini. Masih kita berada di kawasan Denpasar Timur, teman-teman. Ini jarang-jarang kita melewati jalur ini. Sekarang perubahannya masih sama, tidak banyak perubahan. Ini kita ambil arah ke kanan di sini. Kalau ke kiri tentunya akan backlight, jadi kita ambil arah ke kanan. Oke, kita lanjut terus jalan, teman-teman. Kita sudah tiba di Jalan WR Supratman. Inilah suasananya di Jalan WR Supratman. Tampaknya toko-toko udah tutup, masih tutup, teman-teman, karena ini masih hari raya perayaan. Sabtu dan Minggu biasa mereka akan libur. Mereka tutup, habis sembahyang mereka akan, seperti yang tadi Jo Adit bilang, bahwa mereka akan bertemu sanak saudaranya, dan mereka pasti menutup dagangannya. Jadi agak susah kalau di hari raya perayaan ini mencari makanan khas Bali, karena orang-orang Bali atau orang-orang Hindu di Bali ini biasanya libur. Masih lancar, masih asik. Biasanya habis Kuningan nanti akan ada acara ngerebong di sini, biasa sangat ramai. Penjor-penjor big size akan dipamerkan di sini, teman-teman. Dan lihatlah di sini, ini adalah Puri Kesiman, dan ini adalah nanti tempat ngerebongnya di kawasan ini.
Waribang ke kanan, kita akan ambil arah ke kiri ke Jalan Sulatri. Di sini lumayan banyak nih penjor-penjornya teman-teman. Jadi hari ini begitu tenang, kita lihat tidak banyak motor dan tidak banyak orang yang warawiri. Jadi kita lebih santai ngevlognya. Bali sekarang ini di akhir-akhir bulan Juni ini sudah mulai dingin teman-teman. Dan kita bisa bilang kalau teman-teman berkunjung sekarang ke pantai-pantai yang ada di Bali, tentunya waktu yang terbaik untuk menikmati sunset adalah di bulan Juni, Juli, dan Agustus hingga September pertengahan. Teman-teman kalau liburan ke Bali akan cuacanya cerah dan teman-teman bisa mengeksplor Bali. Dan udaranya juga tidak sumuk, jadi lumayan dingin apalagi di malam hari. Kita lanjut terus jalan ini teman-teman, Jalan Sulatri. Sepi. Denpasar ditinggal oleh para pemudik ke kampung halamannya, ke kabupaten-kabupaten lain. Masih tenang buat teman-teman yang pengen tinggal di kota Denpasar, pengen hidup di Denpasar ini lumayan nyaman dan aman teman-teman. Asalkan kita mengikuti aturan yang ada, dan orang Bali juga sangat welcome terhadap para pendatang. Dan teman-teman juga kalau ngomongin tentang perumahan, sangat banyak sekali perumahan-perumahan pendatang di kota Denpasar ini, sehingga mereka akan bisa dibilang kalau tinggal di sini harus memiliki motor dan juga kendaraan sendiri, karena di Denpasar ini tidak ada angkot teman-teman. Kalau ngomongin tentang keamanan, kenyamanan, tentunya kota Denpasar ini sangat nyaman, sangat aman. Ini kita akan ambil arah lurus di sini ke Jalan Trengguli. Ya, kita lanjut terus jalan di sini. Perempatan ini kalau ke kiri dan ke kanannya adalah Jalan Gatot Subroto teman-teman. Jadi bypass Gatot Subroto. Salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara kabupaten dan juga bisa dibilang Denpasar Timur dan Denpasar Barat dan Denpasar Tengah. Kita sudah masuk ke Jalan Trengguli, salah satu ruas jalan yang bisa dibilang hiasan penjornya, dan ini warga sudah mulai berdatangan teman-teman. Kalau di sore hari biasanya mereka ini adalah bersembahyang di pura-pura besar biasanya. Ini teman-teman kalau di daerah sini di Denpasar Timur ini, kalau teman-teman tinggal di Jalan Sulatri ini, teman-teman akan lebih dekat dari dengan Ubud dan juga Tohpati, Celuk, Mas, dan Ubud. Mau ke Kintamani juga dekat kalau dari sini. Jadi di sini masih banyak sawahnya juga. Kalau di belakang-belakang rumah ini lumayan masih ada beberapa sawah yang siksa teman-teman. Ini nanti kita akan masuk ke ruas jalan yang banyak sekali penjornya. Nanti di sana bilang Banjar Semage adalah salah satu banjar yang memang memiliki adat istiadat yang kental. Nanti kita akan coba masuk ke sana. Kita akan ambil arah ke kiri di depan sana nanti teman-teman. Kita akan coba melihat Banjar Semage, salah satu banjar yang memang warganya serempak mendirikan penjor di kiri dan kanan. Nanti teman-teman, semoga tidak backlight, kita bisa lihat di sana. Ini masih di kawasan Denpasar Timur.
Masih asik ya teman-teman. Suasana yang sepi yang inilah, kalau setiap hari Kota Denpasar seperti ini tentunya akan semakin nyaman. Tidak begitu banyak kendaraan. Kita ambil arah lurus, kalau ke kiri menuju ke Jalan Padma, nanti tembus juga ke Gatot Subroto Tengah atau ke Jalan Nangka juga bisa. Dan kita ambil arah lurus dan nanti kita akan masuk ke salah satu Banjar Semaga namanya teman-teman. Banjar Semaga. Kita coba lihat seperti apa sih banjarnya. Ini kalau lurus teman-teman akan tembus ke Abian Semal atau ke objek wisata Monkey Forest juga, atau nanti teman-teman juga bisa menuju ke Dharma Saba atau menuju ke Desa Bongkasa. Dan tembus ke Mengui juga, teman-teman pingin ke Bedugul juga bisa lewat sana. Nah, kita udah mulai masuk ke Jalan Kasuari namanya. Jalan Kasuari ini adalah bagian dari Banjar Semaga teman-teman. Nanti setelah kita ke kanan ini kita akan lihat banyak sekali hiasan penjor di kiri dan kanan kita ini. Oke, kita arah ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini salah satu Banjar yang memang tradisinya masih kental dengan suasana galungannya. Ketika Galungan dan Kuningan di sini penduduknya bahu-membahu membersihkan gorong-gorong biasanya dan juga membuat penjor seperti ini. Lihatlah di sini. Jadi kelihatan seperti sepi banget teman-teman karena orang-orangnya pada ngumpul-ngumpul di rumah-rumah, saling ngobrol, masak dan yang lainnya. Jadi jarang mereka untuk keluar. Kecuali muda-mudinya, mereka biasanya kumpul-kumpul main gitar di pinggir-pinggir jalan. Tapi sekarang kita lihat begitu sepi di kawasan ini. Jadi buat teman-teman, itulah update-nya tentang Kota Denpasar di saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kita sudah lihat tadi dari Jalan Gajah Mada menuju ke kawasan Renon. Kita lihat Jalan Sudirman dan kita sudah masuk ke beberapa ruas jalan yang memang memiliki adat istiadat dengan jumlah penjor yang lumayan banyak di sisi kiri dan kanannya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joadit ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.